Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Awalan hayya nashkuru lillahi ta'ala alladzi qad a'ta'ana ni'matan katsiratan wa hidayatan hatta nastati' an najtami'a fi hadzal liqa'. والثانية صلاة وسلاما إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قد حمل الناس من الظلمات إلى النور وهدانا إلى صراط مستقيم. والثالثة نقول شكرا إلى أستاذ المنشدي لأنه يتيح لنا الفرصة لتقديم موضوع عن أنواع خدمة التوجيه وتقنية الفهم فرادي والمفاهيم الأساسية لإرشاد البحث العلمي. نحن من فرقة الثانية يعني أنا يوندي إرشاد المهمة وصديقي ساتريا يودا برادانسا سنبين لكم عن التوجيه والإرشاد. أنواع خدمة التوجيه الأول يعني أداة جمع البيانات. بشكل عام تم تنفيذ تقنية جمع البيانات عن طريق الاختبارات وعدم الاختبارات الفني، فإن الاختبارات هو طريقه بحث نفسيه للحصول على معلومات حول الجوانب مختلفة من سلوك شخص وحياته النفسية باستخدام القياس الذي ينتج وصفا كميا للجوانب التي يتم قياسها. Jadi, teknis pengumpulan data itu terbagi menjadi dua. Yang pertama dilakukan dengan tes dan tanpa tes. Nah, tes sendiri merupakan suatu metode penelitian psikologis yang dilakukan untuk mengetahui informasi mengenai aspek kehidupan dalam psikologi seseorang itu dengan menggunakan deskripsi kuantitatif. ثم تستخدم الاختبارات كأداة لجمع البيانات بهدف الأول توقيع أو تطوير مستوى الإنجاز أو نمط السلوك في المستقبل، ثم الثاني عقد سعيا لقبول أو تعيين أفراد في وظائف معينة، والثالث إجراء تصنيف لتحديد المجموعة التي ينبغي إدراج الشخص فيها للانضمام إلى برنامج تعليمي معين أو الخضوع لبرنامج إعادة تأهيل معين. والرابع تقويم البرامج الدراسية وعملية التعليم وما إلى ذلك. Selanjutnya yakni tujuan diadakannya tes sebagai alat pengumpulan data. Tujuan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu sebagai suatu pengembangan tingkat prestasi atau potensi yang dimiliki di kemudian hari. Kemudian yang kedua untuk menempatkan individu pada posisi tertentu. Kemudian yang ketiga mengadakan klasifikasi untuk menentukan dalam kelompok mana seseorang tersebut yang cocok untuk ditempatkan. Kemudian yang keempat dengan mengadakan evaluasi tentang studi program-program, proses pembelajaran dan lain sebagainya. ثم أنواع من الاختبارات المستخدمة في مجموعة البيانات. الأول يعني اختبار مخرجات التعليم، ثم الثاني اختبار القدرة الخاصة، والثالث الاختبار الفائدة، والرابع اختبار التطوير المهني، والأخير الموظفين. Tes yang digunakan dalam himpunan data yakni yang pertama ada tes hasil belajar, kemudian yang kedua ada tes kemampuan khusus atau bakat khusus, yang ketiga ada tes minat, yang keempat ada tes perkembangan vokasional, dan yang terakhir ada karyawan. Yang pertama yakni tes hasil belajar. Tes hasil belajar ini
tes yang dilakukan apa yang telah dilakukan kepada siswa atau apa yang telah dipelajari kepada siswa dalam berbagai mata pelajaran. Tes ini contohnya itu kayak tes kompetensi, kemudian seperti ulangan harian atau ulangan tengah semester atau ulangan akhir semester. Kedua yakni tes kemampuan khusus atau bakat khusus, bakat yang tertentu. Nah, tes ini diadakan untuk mengukur tingkat kemampuan siswa dalam mata pelajaran tertentu. Atau tes ini kadang itu digunakan juga untuk program kejuruan. Seperti dia lebih condong ke IPA atau ke IPS ataupun ke agama ataupun ke bahasa. Nah, tes ini biasanya juga dilakukan dalam bidang karir tertentu. Ketiga yakni tes minat. Nah, tes minat ini digunakan untuk mengukur kegiatan-kegiatan apa yang diminati oleh siswa. Selain itu, tes minat ini juga membantu siswa untuk memilih karir dengan sesuai kepribadiannya. Kemudian yang keempat ada tes perkembangan vokasional. Nah, tes ini digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan seseorang dalam hal kesadaran atau memangku sesuatu pekerjaan atau jabatan tertentu. Nah, tes ini tuh biasanya bertujuan untuk bekal seorang siswa setelah lulus dari suatu lembaga pendidikan. Yang terakhir yakni karyawan. Nah, tes ini digunakan dalam tata himpunan untuk melihat kepribadian yang dimiliki oleh siswa seperti karakter, temperamen, kemudian corak kehidupan, emosional, kesehatan mental, dan hubungan sosial dengan orang lain. Sama khadimatut tawjih wal ma'lumat. Khadimatut tawjih wal ma'lumat وهي خديمة التوجيه والإرشاد التي تمكن الطلاب والأطراف والأخرى التي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الطلاب خاصة أولياء الأمور من فهم البيئة مثل المدارس التي دخلها لتسهيل وتسريع دور الطلاب في هذه البيئة جديدة. وعندما أن خدمة المعلومات وهي خدمات التوجيه والإرشاد التي تمكن الطلاب والأطراف الأخرى التي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الطلاب خاصة الآباء لتلقي وفهم المعلومات مثل معلومات تعليمية ومعلومات الوظيفة التي يمكن استخدامها كما للاعتبار واتخاذ القرار اليومية كالطلاب وأفراد الأسرة والمجتمع. Yang selanjutnya yakni layanan orientasi dan layanan informasi. Layanan orientasi yaitu layanan dari bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik dan pihak-pihak lain dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap peserta didik, terutama peran orang tua. Kemudian untuk memahami lingkungan seperti lingkungan yang ada di sekolahnya agar mempermudah peserta didik dalam belajar atau berperan sebagai peserta didik di lingkungannya. Sedangkan layanan informasi yakni sebuah layanan dari bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik dan pihak-pihak yang dapat berpengaruh besar terhadap peserta didik, sama seperti layanan orientasi yakni peran orang tua. Kemudian menerima dan memberi informasi seperti informasi pendidikan, kemudian informasi jabatan yang dapat dipergunakan sebagai bahan pelajaran sehari-hari atau sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan sehari-hari. Tujuan dari layanan orientasi adalah untuk menyesuaikan peserta didik dengan lingkungan baru yang ada di sekitarnya. Dengan kata lain, agar individu dapat mendapatkan sebuah hikmah atau manfaat dari suatu tempat atau dari tempat yang baru tersebut. Dan layanan informasi bertujuan agar peserta didik dapat mengetahui informasi yang
bermanfaat untuk dirinya dan sebagai pengembangan potensi dirinya. تتضمن بعض طرق خدمة المعلومات في المدرسة ما يلي: الأول المحاضرة، الثاني المناقشة، ثم الجولات الدراسية، الرابع دليل، والآخر المؤتمر الوظيفي. Kemudian ada beberapa metode layanan informasi yang ada di sekolah, antara lain yang pertama yakni di ceramah. Ceramah merupakan sebuah metode pemberian informasi yang mudah, yang murah. Dalam artian metode ini tuh hampir semua pembimbing dalam sekolah dapat melakukannya. Kemudian diskusi. Diskusi ini juga merupakan salah satu penyampaian informasi kepada siswa yang dapat dilakukan. Diskusi ini dapat dilakukan oleh siswa itu sendiri atau guru ataupun konselor. Nah, selanjutnya ada karya wisata, yakni merupakan salah satu bentuk kegiatan belajar mengajar yang telah dikenal secara luas baik oleh masyarakat sekolah maupun masyarakat umum. Kemudian selanjutnya ada buku panduan, seperti buku panduan sekolah, buku panduan kuliah. Nah, buku ini tuh bertujuan agar siswa dapat mendapatkan informasi dari buku tersebut. Yang terakhir ada konferensi karir. Dalam konferensi karir, narasumber dari kelompok-kelompok usaha, jabatan, ataupun dinas dari suatu lembaga pendidikan, dan lain-lain yang diundang, mengadakan penyajian tentang bagaimana aspek program pendidikan dalam latihan pekerjaan yang diikuti oleh siswa. Penyajian itu biasanya dilanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi yang secara langsung melibatkan siswa. Sama khidmatut tansib. فإن خدمة التنسيب والتوزيع هي خدمة إرشادية، وإرشادية تساعد الأفراد الذين يقومون بذلك تجريب ظروف غير متوافقة أو لا تدعم ظروف وإمكانات الذات التي لديها بيئتها التنموية. يتم وضع الأفراد الذين لديهم إمكانات وظروف معينة في بيئة أكثر انسجاما بحيث يمكن تطوير الإمكانات الموجودة على النحو الأمثل. Layanan penempatan dan penyaluran. Layanan penempatan dan penyaluran merupakan salah satu layanan dalam bimbingan dan konseling yang membantu individu yang mengalami kondisi kurang serasi ataupun kurang mendukung dalam lingkungannya. Dan individu dengan potensi dan kondisi diri tertentu ditempatkan pada lingkungan lebih serasi agar potensi yang ada dapat berkembang dengan maksimal. Setiap layanan bimbingan dan konseling pasti memiliki tujuan masing-masing. Dalam layanan penempatan dan penyaluran, hal ini bertujuan supaya siswa bisa menempatkan diri dalam program studi akademik dan lingkungan kegiatan non-akademik yang menunjang siswa tersebut sesuai dengan perkembangannya dan dapat merealisasikan dirinya untuk masa depan. Dengan kata lain, penyaluran dan penempatan ini bertujuan agar siswa dapat memperoleh tempat yang sesuai bagi dirinya agar perkembangan tersebut dapat berkembang dengan baik sesuai dengan potensinya. Tuqati mawaddi al-khidmah wa tawzi' janibain. Al-awal yakni janiban min imkanat al-talib wa tsani al-dzuruf al-bi'iyah. Kemudian materi yang ada dalam layanan penempatan dan penyaluran ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yakni sisi dari potensi diri siswa dan yang kedua kondisi lingkungan. Dari sisi potensi diri siswa tersebut menyakup yang pertama ada potensi inteligensi, kemudian bakat, minat, dan kecenderungan pribadi. Kemudian ada kondisi psikofisik seperti terlalu banyak bergerak atau hiperaktif dan cepat lelah. Kemudian yang ketiga, kemampuan berkomunikasi dan kondisi lingkungan tertentu. Dan keempat, kemampuan panca indera. Dan terakhir, kondisi fisik seperti jenis kelamin,
ukuran badan, dan keadaan jasmani dan lainnya. Nah, selanjutnya yakni kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan ini mencakup kondisi udara, kemudian cahaya, kondisi fisik juga seperti kelengkapan dan tata letak secara penyusunannya. Kemudian ada kondisi hubungan sosio-emosional dan kondisi dinamis suasana kerja dan cara-cara bertingkah laku. Al-masyakil wal khidmat al-istisyariyah yuqsimain, yakni masyakil dakhiliyah wa masyakil kharijiyah. Masyakil dakhiliyah hiya al-masyakil allati tansha'ah min dakhil al-talib awil awamil ad-dakhiliyah allati tusabbibuha mukhalifat at-tullab fi at-ta'lim. Idzan masyakil kharijiyah hiya masyakil allati tansha'ah min kharij at-tullab anfusahum aw al-awamil al-kharijiyah allati tusabbibu adamu intidham at-tullab fi at-ta'lim. Selanjutnya yakni masalah bimbingan dan konseling. Sebelum kita mengetahui pembagian masalah bimbingan dan konseling, kita perlu mengetahui arti apa sih masalah dan dalam bimbingan dan konseling itu. Jadi, masalah dalam bimbingan dan konseling adalah masalah yang dihadapi dalam proses bantuan atau pertolongan yang diberikan oleh pembimbing kepada individu yang dibimbing. Kemudian pembagian yang pertama yakni problematika ataupun masalah internet. Nah, problematika internet adalah masalah yang timbul dari siswa atau faktor-faktor internal yang dapat ditimbulkan akibat ketidakberesan siswa dalam belajar. Contoh dari faktor internal seperti kesehatan, kemudian rasa aman, kemampuan intelektual, motivasi, jenis kelamin, dan kebiasaan belajar, dan lain sebagainya. Sedangkan problematika eksternal atau masalah yang dari luar yakni masalah-masalah yang timbul dari diri siswa sendiri yang diakibatkan oleh faktor-faktor luar atau faktor-faktor eksternal dalam belajar. Contoh dari faktor eksternal sendiri yakni seperti lingkungan sekolah yang tidak memadai, alat tulis yang tidak memadai, kemudian udara yang panas, lingkungan rumah, dan seperti ruang belajar yang tidak nyaman. At-tali yakni anwa' ya khidmah at-taqyim. Taqyim khidmah at-tawjih wal irsyadi wa ayyu juhdun aw ijra aw amaliyah litahdidi darajah taqdim jawdah al-ansyutah al-muta'allaqah bitanfidhu baranamij at-tawjih berruju' ila mu'ayyir aw mu'ayyinah wafqan li baranamij at-tawjih wal manfaat. Selanjutnya yakni evaluasi layanan bimbingan konseling. Evaluasi layanan bimbingan konseling yakni segala suatu tindakan, kegiatan ataupun proses untuk menentukan derajat atau kualitas dari suatu kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan program dari bimbingan tersebut. Kemudian hal ini mengacu pada kriteria atau patokan-patokan yang sesuai dengan program bimbingan yang dilaksanakan. At-taqyim muqasimu ila thalathah. Al-awwal yakni taqyim al-amilin, al-thani taqyim al-baranamij, wal-thalith taqyim an-nata'ij. Peran evaluasi sangatlah penting. Dikatakan seperti itu karena mereka saling berhubungan dengan satu sama lain. Evaluasi terbagi menjadi 3, yakni yang pertama ada evaluasi personil, kemudian ada evaluasi program, dan terakhir ada evaluasi hasil, yakni evaluasi personil. Nah, evaluasi personil merupakan prosedur yang digunakan untuk menilai keefektifan konselor sekolah dalam melaksanakan kerangka kerja program bimbingan dan konseling komprehensif. Ini dibuat berdasarkan keefektifan konselor sekolah menggunakan standar penyampaian personil, kriteria, dan deskriptor yang diperoleh secara langsung dari kerangka kerja program bimbingan dan konseling komprehensif. Kemudian ada evaluasi program. Evaluasi program adalah prosedur yang digunakan untuk menentukan derajat atau tingkat suatu sekolah mengenai program bimbingan dan konseling komprehensif, yang mana tepat dan berfungsi secara penuh dalam hal tersebut.
terakhir yakni evaluasi hasil. Evaluasi hasil merupakan prosedur yang digunakan untuk menjawab pertanyaan seperti apakah akibat dari dilakukannya program bimbingan dan konseling membuat para siswa sukses khususnya pada prestasi akademis siswa. Nah, hasil yang ditujukan secara khas dalam evaluasi hasil meliputi kehadiran, kedisiplinan, kemudian nilai tes prestasi, dan perilaku saat di kelas. Toyib, al-an sanabahasu anil tikniyatul fahmul quradi. Al-fahmul quradi huwa tariqah au nasyata li jami'il maklumat litakuna qadiran ala ta'aruf alal fardi kakuli wa fahmihi wa tagyimihi wa fahmihi kullu minal khosais wal khalafiyah wal mushkalat allati yuwajihunaha. Summa fi safhah at-taliyah bimakna akhar anil tikniyatul fahmil khuradi. Al-fahmul khuradi huwa wasilatu li fahmu wa tagyim au tagyimul khosais wal imkanat wal masyakil au al-ittirabati al-mawjudah ladayal afrodi au majmu'atil afrodi. Tashmalil asali mustakhdimatil muraqabah wal muqabalah wa muqayyisit tasnif wa qawaimul muraja'ah wa qawaimul jardi takniyal isqati wa ba'da unwa'ul ikhtibarati fi ansyitah at-tawjiyah wal irsyad. Al-gharad min hadal fahmul furadi huwa tahdidu nawa'ul musaidah al-muqadimah. Al-amali huwa an yahsilul afradi alal musa'adah al-mustahdafah bihaisu yumkin tahqiqu ma yatawaqa'unah. Summa fi safhah at-taliyah huwa tanqasimu tagniyat fahumul afradi ila kismain wa huma tagniyatul ikhtibar wa tagniyatu ghairu ikhtibar. Al-awal huwa tagniyatu ghairu ikhtibar. Al-fahmul furadi li tagniyati adamul ikhtibar hiya tagniyatu laysat ikhtibarati wa laysat muwahadatan au muwahadatan wa hiya fil ghalib nitaj tadwiru mualimi at-tawjih wal irsyad au al-mutasyarin. Thumma asani huwa takniyatul ikhtibar fi khidmati tawjih wal irsyad adatan matakunul ikhtibaratil mustakhdimatil husul ala bayanatil amil hiya ikhtibaratid daka wa ikhtibaratil kafa'ah wa ikhtibaratil syakhsiyah au al-ihtimamati wa muyul asyakhsiyah wa ikhtibarati tahsilut ta'limi. Thumma fi safhah at-taliyah sanabahasu anil takniyatu ghairu ikhtibar. At-tariqatul mustakhdimah fi fahmul afradi ghairu ikhtibar hiya al-awal huwa muqabalah. Al-muqabalah hiya tariqah li jami'il bayanat min khilalit tawasilu ma'a masadirul bayanat. Yatimul itisal min khilal al-hiwar au su'al wal jawabi safahiyah sawa bisyakal mubasyara au ghairu mubasyar. Jadi dalam teknik yang pertama ini terdapat beberapa kelebihan dan juga kekurangan. Untuk kelebihannya yaitu fleksibel, kemudian pertanyaannya runtut, kemudian responden juga bisa menjawab secara lengkap. Nah, adapun juga kelemahannya adalah memerlukan banyak waktu dan tenaga. Kemudian jika ada kesalahan bertanya dan juga kesalahan dalam menafsirkan jawaban, itu juga bisa terjadi. Summa asani wa mulahidah. Al-mulahidah hiya tariqah li jami'il bayanat an tariqul mulahidah wallati tahdafu ilal husuli ala bayanati haula mushkilah hatta yatimul husuli alal fahmu wa yatimu
tanfiduha bisyakal mubasyarah wa syamil wa minhaji. Kemudian teknik yang kedua ini juga memiliki kelebihan, yaitu dapat mengukur tingkat suatu pekerjaan dalam hal waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu unit pekerjaan tertentu. Kemudian data yang dikumpulkan itu cenderung mempunyai keabsahan yang tinggi. Nah, kemudian adapun kelemahannya yaitu dapat mengganggu proses yang sedang diamati dan bisa saja orang yang diamati merasa terganggu ketika kita sedang melakukan observasi. Summa asalis huwa istibayani. Al-istibayani huwa adatu li jami'il bayanati min khilalil itisal ghairu mubasyar. Ay min khilal kitabah. Yahtawi hadal istibayan ala qa'imah bil as'ilah al-muwajahah lil mujib lil ijabah. Haitsu la yakumul bahas bitorhil as'ilah wal ijabah alaiha mubasyarah ma'al mustafti. Walladhi yahdafu ila jami'il ma'lumati haula mukhtaliful umurul muta'alaqah bil mustajibi. Kemudian teknik ini memiliki kelebihan, diantaranya yaitu responden dapat lebih leluasa menjawab baik di mana saja, kemudian kapan saja, tanpa terkesan adanya paksaan. Kemudian untuk kelemahannya yaitu ada kemungkinan terjadi respon yang salah dari responden. Hal ini itu disebabkan karena kurang kejelasan pertanyaan atau karena masih ada keraguan responden dalam menjawab. Summa ar-rabi qiyasul ijtimai. Al-qiyasul ijtimai huwa uslub li jami'il bayanati haulal alaqatil ijtimaiyah lil fardi ma'al afradi akharin. Wa haykulil alaqatil furadiyah wa tijah al-alaqatil ijtimaiyah dakhilul majmu'ah. Kemudian teknik ini bisa juga digunakan dalam menentukan kelompok kerja, kemudian bisa digunakan dalam meneliti kemampuan memimpin seseorang ataupun mengetahui kekompakan dan perpecahan anggota kelompok. Suma al-khamis mulahidati sardiyah. Al-gharad min hadhihi takniyah huwa jami'il ma'lumat data silah bi syakhsiyah at-talib min khilal tasjilul haqa'iqul lati yatimu mulahidatiha fil bai'atil madrasiyah. Suma al-akhir huwa jardi. Al-jardi huwa tariqah li fahmul afradi min khilal tawfiru adat min qawaimul bayanati allati yujibul ijabah alaiha au ikhtiyaraha min qablul mustajibina wafaqan li tawfahmul khasah. Jadi teknik ini juga bisa digunakan untuk pemahaman pribadi secara umum, misalnya untuk minat, sikap, ataupun kebiasaan belajar. Kemudian pemahaman perkembangan individu bisa juga diukur menggunakan teknik ini seperti landasan religius, perilaku etis, kematangan emosi, kematangan intelektual, dan masih banyak lainnya. Summa fi safa ataliyah sanaba'azu anil takniyatul ikhtibar. Fi ma yali ba'dal tariqul mustakhdimah fil ikhtibar al-fahmul furadi. Al-awal huwa ikhtibarul daka al-am yastakhdimu hadal nawa minal ikhtibarati liqiyasi daka al-wahidah al-mustakhdimah fi ikhtibar baininat hiya IQ au su'al ad-daka alladhi yatimul husuli alaihi minal qismah bainal umuriz zamani madrubatam fil mi'ah. Summa asani wa ikhtibarul qudrat. Yastakhdimu hadal ikhtibar liqiyas al-qudrati fi jawanib muhadadah. Misal jawanib al-lafdiyah au al-qudratul lugawiyah. Wal jawanibul adadiyah au al-qudrah ala astakhdamul arqam. Suma asalis wa ikhtibar asyakhsiyah.
tastakhdimu ikhtibaratil syakhsiyah liqiyas as-samati au al-khosaisul asasiyah wasanawiyah misal al-istiqraril atifi waruhud da'abah wal jinsi wa ma ila dalik. Ar-rabi' wa ikhtibar mukhrajatut ta'lum al-gharad ar-ra'isi min ikhtibarati tahsilut ta'limi wa qiyas wa taqimu ta'siru jahdit ta'lum fil madaris. Yastakhdimu ikhtibarut tahsilut ta'limi liqiyas qudrarul fardi ba'da an yu'akhidu amaliyah at-tadrisu wa ta'lum fi madrasah bil idhafah ila ma'rifah tahqiqu ahdafu ta'lum litulab. Dari pembahasan mengenai materi teknik memahami individu dapat disimpulkan bahwasanya teknik memahami individu merupakan suatu cara atau kegiatan pengumpulan informasi untuk dapat mengenal, mengerti, menilai, serta memahami individu secara keseluruhan, baik karakteristik, latar belakang, maupun masalah yang di dalamnya. Kemudian dalam kegiatan bimbingan dan konseling, tujuan dari pemahaman individu ini adalah untuk menentukan jenis bantuan yang diberikan, dan harapannya individu akan memperoleh bantuan yang terarah, sehingga apa yang diharapkannya dapat tercapai. Kemudian di mana teknik memahami individu ini dibagi menjadi dua, yaitu teknik non-tes dan juga teknik tes. Nah, teknik non-tes ini dapat dilakukan menggunakan metode wawancara atau juga observasi, angket, sosiometri, catatan anekdot, ataupun inventory. Kemudian untuk teknik tes ini dapat menggunakan metode tes inteligensi umum, tes bakat, atau tes kepribadian, atau juga bisa menggunakan tes hasil belajar. Summa sanabahasu anil mafahimul asasiyah lir irsyad ta'rifu istisyarah li James Adam. Al istisyarah hiya alaqah mutabadalah baina syakhsin haisu yusaidu ahaduhuma au mutasyar al-akhar au mutasyaron hatta yatamakan min fahmi nafsahu bisyakli afdola fima yata'alaqa bimasyakil al-hayyah allati wajihuha fidalikal waktu wa mada sayati. Summa fisafah ataliyah wafakon halm wamcen fa'inal istisyarah hiya alaqah fardiyah baina fardi ghairu qadiru ala at-ta'amul ma'a masyakilihil khossah wal amilinal muhniyinal mudaribin wadawil khibrah wal mu'ahalin limusa'adah al-akharin fi wusuli ila hulul litaghalub alal masyakil. Thumma fi safhah ataliyah yumkinul istintaj anil istasyarah ya alaqah mutabadalah bainal afrodi fi halli masyakil al-hayyah litahqiqur rafahiyah al-mutsla. Thumma fi safhah ataliyah sanabahasu anil manahij al-istisyarah. Fi ijra al-istisyarah yahtajul mustasyarah ila nahju yastakhdimu wa yahdaf ila tashilu amaliyah al-istisyarah. Yatimu istakhdamul asalib at-taliyah fi tuqadimul masyurah. Al-awal nahju tahalilu nafsi. Yahdafu hadal nahju ila idatun taskil biniyatul syakhsiyah antarik ja'al al-asya allati lam tatahaqiqu tusbih wa iyah. Jadi pendekatan yang pertama ini memiliki tujuan untuk membentuk kembali struktur karakternya dengan menjadikan hal-hal yang tidak disadari menjadi disadari. Kemudian hal ini akan membawa klien dari dorongan yang ditekan yang mengakibatkan kecemasan dan memberikan kesempatan kepada klien untuk menghadapi situasi yang selama ini gagal untuk diatasi. Summa asani an-nahjul wujudil insani. Al-hadad ar-ra'isi min hadal nahju huwa iktasyaf naqat al-quwah
au al-mawdu'at au al-muyul al-asasiyah lil hayah al-basyariyah. Kemudian pendekatan yang kedua ini bertujuan untuk menemukan kekuatan dasar, tema, atau tendensi dari kehidupan manusia. Dan pada prosesnya, konselor sebagai fasilitator memberi dorongan dan motivasi agar klien mampu memahami dirinya dan bertanggung jawab untuk menghadapi kenyataan. Summa asalis nahju tahlilul muamalat. Al-gharad min hadal nahju huwa musa'adah al-afrodi ala at-tamatu bihuriyarul ikhtibar. Wahuriyah tagyir ar-raghabat wahuriyah tagyir al-istijabat lil muhafizatul haliyah wal jadidah. Kemudian, pendekatan selanjutnya memiliki tujuan untuk menyembuhkan gejala yang timbul dan metode treatment adalah membebaskan ego orang dewasa sehingga bisa mengalami kebebasan memilih dan menciptakan pilihan. Summa ar-rabi an-nahjul suluki. Al-gharad min hadal nahju wal qada'i alal sulukit takayufi liyahila mahalah suluki jadid. Ay suluki takayufi alladhi yarghabu fihil amilu. Kemudian tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menghilangkan tingkah laku untuk digantikan dengan tingkah laku baru, yaitu tingkah laku adaptif yang diinginkan oleh klien. Pada pendekatan ini, konselor akan membantu klien untuk mengemukakan keadaan yang benar-benar dialaminya pada waktu itu. Summa al-khamis nahjul jistolat. Al-gharad min hadal nahju huwa musa'adah al-imla'i alal iktisabul wa'i asyakhsi wa fahumul waqa'a aw waqa'a wa iktisabul basirah al-kamilah. Kemudian tujuan dari pendekatan ini yaitu untuk membantu klien agar dapat memperoleh kesadaran pribadi, memahami kenyataan atau realitas, serta mendapatkan insight secara penuh. Selain itu, pendekatan ini dapat meningkatkan kesadaran individual agar klien dapat bertingkah laku menurut prinsip Gestalt. Summa fi safhah at-taliyah sanabahasu anil marahil amaliyah al-istisyarah. Bisyakli amun tangkismu marahilul irsyadi ila salasa marahil. Wahya lawal al-marhalatul awliyah minal istisyarah. Tahadasu hadihil marhalah al-awliyah min waktu liqa'al amilu ma'al mustasyar ila amaliyah al-istisyarah wa ijadu ta'rifu lima syakihil amil. Nah, tahap yang pertama ini dimulai sejak klien bertemu dengan konselor hingga proses konseling, dan dalam proses konseling tersebut akan ditemukan definisi masalah dari klien. Summa asani al-marhalah al-mutawasithah. Fi hadhil marhalah hunakal adidu minal asya'i allati yujibul qayyum biha bima fi dalik al-istighsyaf wal istighsyaf muskil al-amil wa makhawifih wal hifad ala alaqah al-istisyarah wa tanfisul ittifaqiyah hatta yatimu amaliyah al-istisyarah bi salasah. Kemudian pada tahap pertengahan ini konselor harus bisa menjaga supaya hubungan konseling tetap terjaga dan tetap menjalankan kesepakatan supaya proses konseling ini berjalan dengan lancar. Suma salis al-marhalah an-nihaiyah minal istisyarah. Al-hadaf min hadihil marhalah an-nihaiyah wa itikhoda qarar bisya'ni taghyirat al-munasabah fil mawaqif wasulu wa nukil at-ta'alum ilal amil wa tanfisu taghyirat as-sulu wa inha alaqah al-istisyarah. Kemudian pada tahap akhir konseling akan ditemukan kesimpulan dan juga hasil evaluasi, di mana si klien akan memutuskan perubahan sikap dan perilaku yang akan dilakukan ke depannya. Nah, dari materi ketiga yaitu konsep dasar konseling dapat disimpulkan bahwasanya konseling merupakan satu pertalian timbal balik antara individu dalam memecahkan masalah kehidupannya untuk mencapai kesejahteraan hidupnya secara optimal.
Konseling merupakan suatu hubungan yang bersifat membantu. Interaksi antara konselor dan konseli menjadikan konseli terbantu dalam mencapai perubahan yang lebih baik dan untuk menumbuhkan kekuatan psikologis. Dalam melakukan konseling, konselor juga membutuhkan yang namanya pendekatan yang digunakan dalam proses konselor. Pendekatan tersebut seperti pendekatan psikoanalitik, pendekatan eksistensi humanistik, pendekatan analisis transaksional, pendekatan behavioristik, dan pendekatan gestalt. Kemudian dalam proses konseling dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap awal, tahap pertengahan, dan juga tahap akhir. Thayyib, hada ma yumkinuna qaulah anil madah unwa khidmatut tawjih wa tagniyatul fahmul furadi wal mafahimul asasiyah lil irsyad. Naktadir idha kanat hunaka akhta' fil maqalah au fi tawsilul mawadi. Syukran lakum alal ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, coba bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ana ada saya insyaallah. Yuri materi ja'ala hadi Saat dibuka lagi menghadiri sahabat hasil. Hasanan sahabati al-amri salam. Ladanya mataro, wastua tekon berkadari hidul marok. Aku dan kita Araban asyuru bitawfir wa hal hunaka mushkilah wa dari Naam, ana aidon tajidu asiqam indama yuzakini al-ijaba ala aslah al-muhammidin ala romi min a'ini ajibtu min maq'adi wa ash'uru bitawfir wa irti'ash. Mada satafal pada detik tidak kunta laku amin bisawab. Ana faqad al-khazam as-sum. Idan sausa juga ala takun mutawadiron fil fasli bakal am. Jadi dan dapat fahimah berbismillah allati wajibah. Ai kaifa lam ma'rudu mutawadiron wasafatuka binafsika. Ma'am, uridu haqqan an akuna wajibun amama khas. Ada maturidu hadiman fa hal ladaika tariqah ditawallu ala tawallika. La, ma zalat fil hira min amri. Ma alladhi yaj'alu fi hayrah min amri. Ma aksha an yasfar minni asdiqai indama anjidu bishatil qadr. Al-hawala an tabdul usara bidin. Laisa ba'da. Idza lam takunu qad yarudduha fadimada tafakkur bisyakli salim. Hasanan, ma hiya khutatuka lil ijra'at tali? Saufa tadribu wa sa'budu ala ashkuru. Jadi anta ta'rifu bil fa'ali ma alaikal yamubi pada ijra al-istisyarah al-istimdaj wa anaka satadawatu wa tadris qabla al-qadimu hatta al-asfur bitawatur wa tasmur binsifar marotat ukra. Hal anta muta'aminun? Hasanah binantahi kubatimu al-masura wa asmur. Syukran. Ahlan wa sahlan.